berapa lama durasi krisis ekonomi kali ini dan seberapa parah dampaknya? Itulah dua pertanyaan mendasar yang harus segera dijawab oleh pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah penyelamatan bangsa. Dari berbagai analisis yang mengemuka, krisis ekonomi di Indonesia diprediksi bakal terjadi tahunan. Hal itu misalnya diutarakan oleh ekonom senior Muhammad Khatib Basri. Menurut Menteri Keuangan tahun 2013-2014 ini, Indonesia akan memasuki fase pemulihan ekonomi berbentuk huruf U. Artinya, krisis akan berlangsung 1-2 tahun. Perkiraan itu sebenarnya relatif konservatif dan optimistik. Dengan syarat proses vaksinasi lekas berjalan dan bisa tuntas sebelum akhir tahun 2021. Vaksin adalah kunci pemulihan ekonomi. Adapun kebijakan pemerintah seperti bantuan tunai, insentif ekonomi, dan bansos hanya menopang sementara agar ekonomi tidak jatuh terlalu dalam. Proyeksi lain, Indonesia bisa saja tergelincir ke skenario pemulihan kurva L. Ini adalah skenario terburuk, berlangsung lebih dari 2 tahun. Daya rusaknya dalam, krisis menginfeksi sendi-sendi ekonomi. Prediksi kurva L jadi kenyataan jika pengendalian COVID-19 terus keteteran. Sebagai komparasi, kita bisa lekas bangkit saat krisis ekonomi 98 karena tertolong oleh UMKM. Krisis moneter 98 hanya menghantam sektor padat modal, terpusat di industri keuangan. Tahun 98, badai krisis mengamuk di puncak piramida ekonomi, sementara di level bawah, sektor real tetap bergerak, meski terkena getaran kecil. Berbeda dengan krisis kali ini, terjadi merata, menghantam UMKM dan sektor real, ekonomi membeku, masyarakat terkunci di rumah, produktivitas menurun, kita tak mampu berbuat banyak, pilihan memaksakan diri beraktivitas di luar rumah berisiko memperparah corona. Pandemi jadi berlarut-larut dan krisis pasti makin dalam. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita persiapkan memasuki gerbang krisis? Dalam skala makro, badai krisis menimbulkan efek domino. Terjadi gelombang PHK dan pengangguran. Perputaran ekonomi mandek. Di level rumah tangga, daya beli pasti merosot. Kita bisa menjadi pahlawan ekonomi di tengah badai krisis, ikut menopang agar perekonomian tidak ambruk. Caranya sederhana, tetap berbelanja produk UMKM, beli minyak goreng di warung, beli sayur di pedagang keliling, ngopi di kedai kopi milik UMKM. Sektor real ini harus ditolong. Mereka telah terbukti jadi penyelamat ekonomi. Jika krisis, uang milik UMKM tetap berputar di dalam negeri, tidak dibawa kabur ke Singapura, bukan pula dipindahkan investasi ke Hong Kong. Dampaknya akan berbeda bila di masa krisis ini kita malah terus-menerus belanja di supermarket atau minimarket, mesin ekonomi milik para industrialis. Maka perputaran uang akan mengalir ke kelompok elit ekonomi itu, 1% kaum super kaya yang bukan skala prioritas dalam situasi krisis. Mereka menguasai perputaran uang dari hulu ke hilir. Dalam skala jumbo, mereka bahkan bertambah kaya di tengah krisis. Karena itu, konsumsi harus kita arahkan untuk menolong sektor real. Selain belanja produk UMKM, hal lain yang dapat kita lakukan adalah tetap produktif dari rumah. Memanfaatkan platform-platform digital untuk menggerakkan ekonomi. Terlihat kecil mungkin, tapi jika dilakukan puluhan hingga ratusan juta orang, dampaknya amat besar dalam menolong ekonomi.